Satu lagi serial dari webtoon yang ditransfer ke bentuk audiovisual. Bagi kalian yang tinggal di perkotaan, coba deh lirik drama yang satu ini. Mengungkap cerminan kehidupan modern kota yang jauh dari kata kenyamanan. Seperti dikatakan berkali-kali kalau hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah manusia. Manusia yang bisa saling mengisolasi, mengasingkan, bahkan saling menindas satu sama lain. Semua dikemas dalam satu tontonan drama yang memukul-mukul mental kita. Inilah dia review singkat Strangers from Hell. Mengisahkan Jong-woo, seorang pemuda 27 tahun yang hijrah dari desa ke kota. Dia ditawari untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta yang dipimpin seniornya sewaktu di kampus. Karena alasan keuangan, ia memutuskan untuk mencari kos-kosan yang paling murah di Seoul. Disinilah kisah bermula ketika ia menyadari kalau para penghuni kosan atau tetangganya menyimpan sejuta misteri. Perlahan-lahan, tetangga kosan mengganggu kehidupannya, mulai dari hal-hal yang remeh hingga mengancam nyawanya. Bahkan di tengah kondisi itu, hal-hal tidak menyenangkan datang dari kantor bahkan kekasihnya sendiri. Ketika emosi memuncak dan fakta-fakta terungkap satu persatu, maka bukan tidak mungkin Jong-woo akan melakukan hal di luar nalarnya. Strangers from Hell adalah salah satu drama yang bergenre thriller psikologikal yang secara keseluruhan mampu menyentuh lini kehidupan manusia masa kini, mulai dari masalah sosial, ketenaga kerjaan, hingga moralitas manusia. Karakter Jong-woo yang menjadi pusat dalam cerita ini benar-benar diperankan dengan lihai oleh Im Si-won. Jujur, gue adalah salah satu penonton yang tidak pernah membaca kisah webtoonnya. Jadi gue sangat menikmati plot dalam dramanya yang dibangun perlahan-lahan tanpa bayang-bayang webtoon. Misalnya untuk episode pertama ketika Jong-woo dan sekelumit masalahnya akhirnya menemukan kos Eden hingga ia menyadari kejanggalan dalam kosan itu. Disinilah penonton mulai dibuat frustasi dengan misteri-misteri kos Eden. Para tetangga Jong-woo berhasil memerankan psikopat level dewa yang membuat penonton super depresi. Sebut saja karakter si kembar, si mesum, dokter gigi hingga ibu kosnya. Kekompakan mereka menampar-nampar percaya diri gue episode demi episode. Menurut gue, penambahan karakter Lee Dong-wook sebagai dokter gigi di versi dramanya ini berhasil meningkatkan aura ketakutan dan creepy alur drama ini. Bagaimana tidak, karakternya yang selalu muncul di scene-scene yang membuat penonton bersemangat. Buat kalian pecinta drakor, sayang sekali jika kalian melewatkan drama yang satu ini. Drama ini berjumlah 10 episode, tapi menurut gue sih agak kepanjangan dalam menyingkap misteri. Bahkan agak bertele-tele di tengah-tengah episode. Mungkin lebih baik sih jika cerita ini dibuat dalam film aja. Gimana sih menurut kalian? Gue sebenarnya sangat tergesa-gesa pengen ngebuka kedok dari semua ini. Walaupun pada akhirnya kita tahu sendiri kalau psikopat itu tidak punya alasan untuk membunuh. Dan untuk endingnya sendiri, wow, sangat brilian dan gila. Ketika potongan-potongan adegan di episode terakhir ini berhasil ngebuat gue merinding dan bersorak-sorak dalam hati. Hingga kemudian kita diperlihatkan oleh sebuah twist yang jenius. Pada akhirnya, drama ini mengajak kita untuk saling menghargai sesama manusia. Tidak saling menindas, apalagi menyakiti. Karena jika manusia sudah diambang kemarahan, bahkan dendam sudah memuncak, siapapun bisa menelan kewarasannya. Silahkan ditonton.